Salam IHSG, investor harus selalu gembira. Sobat investor, pada kesempatan ini kita akan membahas saham BRIS, Bank Syariah Indonesia Tbk, yang pada perdagangan terakhir juga sempat koreksi 1,72%. Untuk BRIS ini tergolong saham yang tahan banting ketika koreksi harga terjadi. Karena kalau kita cek dari year to date-nya, dia pernah ada di harga 3.160 untuk all time high-nya, dan sampai sekarang ini dia koreksi ya kisaran 8-9%. Kurang lebih ini hanya koreksi sama lah kayak seperti BCA lah, seperti itu ya. Tetapi kalau kita lihat dari BRI, Mandiri, BNI, rata-rata dari all time high-nya itu sudah koreksi ya di atas 15%. Ya, di harga sekarang ini rata-rata itu sudah koreksi di atas 15%. Jadi sebenarnya BRIS adalah saham yang ya kuat tahan banting lah. Kenapa? Nah, mari kita akan melihat dari fundamental BRIS ini sebenarnya seperti apa. Kita coba bahas dari prospeknya. Kalau kita melihat di sini, untuk BRIS ini kan disebutkan bahwa ruang lingkup kegiatan usaha dari PT Bank BRIS Syariah adalah bergerak di bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi untuk BRIS ini, kalau kita mencoba melihat prospeknya ke depan seperti apa, tentunya secara bisnis ini akan terus berkelanjutan. Kenapa? Karena ini didukung dengan keberadaan BRIS di negara Indonesia yang punya jumlah penduduk sangat banyak dengan mayoritasnya Muslim. Jadi ini akan menjadi satu hal yang sangat bagus untuk BRIS. Dengan keberadaannya di Indonesia membuat dia secara dia untuk ekspansi itu akan jauh lebih mudah karena ditunjang dari keadaan di Indonesia yang tentunya pertumbuhan minat dari masyarakat itu akan makin besar untuk menabung, juga disertai dengan keunggulan dari BRIS yang masuk ke segmen syariah, sehingga BRIS ini tentu akan mudah untuk mendapatkan nasabah-nasabah baru, termasuk juga akan lebih mudah untuk menyalurkan pendanaan ya, kalau untuk syariah pendanaan ke masyarakat dan juga ke perusahaan-perusahaan ya, tentu dengan sistem syariah. Jadi sekali lagi untuk prospek BRIS masih cukup bagus ke depan, sehingga kalaupun memang Anda mau berinvestasi untuk BRIS dalam jangka waktu yang panjang, melihat dari prospeknya BRIS masih cukup layak untuk masuk dalam daftar pantau saham Anda. Oke, yang kedua kita akan melihat dari kinerjanya. Kalau kita cek di sini ya, hasil kuartal 3 2024 terpantau terus mengalami pertumbuhan yang ya cukup signifikan. Kalau kita melihat dari net income-nya, maka terpantau di sini BRIS untuk quarter on quarternya dia masih tumbuh. Ya, masih tumbuh di kisaran 14%, dan kalau kita lihat untuk quarter year on year-nya, BRIS juga masih mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Ada pertumbuhan yang cukup signifikan BRIS sampai di kuartal 3 2024 ini. Nah, kalau kita pantau dari finansial untuk BRIS, ya kita lihat di sini dalam 5 tahun terakhir sampai dengan tahun 2023, bisa Anda lihat dari data yang ada di sini, baik revenue maupun net income BRIS terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan ya. Terpantau juga itu lewat net marginnya yang terus mengalami peningkatan. Bahkan kalau kita lihat tadi kan BRIS tumbuh ya di kuartal 3, dan coba kita lihat lagi untuk annualize-nya. Ya, annualize-nya BRIS untuk net income di 6,8 triliun berbanding 5,7 triliun di tahun 2023. Artinya ini meningkat ya di kisaran 14-an sampai 16% untuk net income dari BRIS ini. Jadi kalau kita kembali ke finansial yang ada, maka untuk tahun 2024 ini ya dipastikan dia masih bisa tumbuh berbanding dengan tahun 2023. Nah, ini kita lihat dari laba ruginya. Kalau kita lihat dari neracanya, maka terpantau di sini untuk BRIS
ya, baik aset maupun liabilitasnya ini terus mengalami pertumbuhan, dan pertumbuhannya stabil ya. Kenaikan aset dan kenaikan liabilitasnya ini stabil, terpantau dari debt to equity ratio di sini. Nah, jadi untuk bank kan kalau liabilitasnya meningkat berarti itu suatu hal yang sangat bagus. Artinya tingkat kepercayaan dari nasabah terhadap BRIS itu terus tumbuh, dan ini terpantau dari liabilitasnya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ketika kita berbicara tentang BRIS. Kalau kita lihat dari kinerjanya, sobat investor, BRIS masih sangat-sangat bagus. Tapi tentu tidak sampai di situ, kita harus lanjut ke valuasi. Ya, kalau kita melihat dari segi valuasi, untuk market cap BRIS sekarang ini di 131 triliun. Dengan saham yang beredar, dia ada di 46,13 miliar. Nah, oke, kita masuk di valuasi. Valuasi di sini kita lihat untuk BRIS, ya, PE ratio annualized-nya 19,31. Untuk TTM-nya 19,89. Nah, kalau kita lihat dari price to sales-nya, dia ada di angka 5,43. Itu juga kalau kita lihat dari price to book value-nya, ada di angka 3, 2, dan EV to EBITDA-nya 12,95. Kalau bagi saya sendiri melihat BRIS ini dari valuasi, boleh dibilang harganya sekarang ini sudah tergolong premium. Hanya memang dia masih ditunjang dari pertumbuhannya. Nah, coba kita bandingkan ya teman-teman. Kita coba bandingkan dengan BRI dan BMRI. Oke, kita cek perbandingannya di sini ya. Kita bandingkan dengan BRI dan BMRI. Nah, untuk PE ratio bisa Anda lihat di sini. Annualized-nya BRIS ada di 19,31. BRI sendiri hanya di 11,48. BMRI lebih murah lagi, ada di 10,70. Nah, kalau dari TTM-nya, BRIS di 19,89, BBRI hanya di 11,27, sedangkan BMRI di 10,34. Jadi, ini menandakan BRIS jauh lebih mahal. Dari price to book value-nya, BRIS ada di 3,02, BRI di 2,13, dan BMRI 2,20. Nah, kalau kita lihat dari price to sales-nya, terpantau di sini, BRIS ada di 5,43, sedangkan BRI hanya di 3,37 dan BMRI 3,83. Kalau kita lihat lagi dari EV to EBITDA-nya, BRIS di 12,95, BRI 8,08, BMRI 7,39. Jadi sobat investor, dari beberapa matriks yang kita lihat berkaitan dengan valuasi ini, terpantau bahkan untuk BRI dan Mandiri pun BRIS masih jauh lebih mahal ya secara harga. Jadi tiga hal ini ya kita perlu perhatikan kan, yaitu prospeknya kita sudah dapati tadi, BRIS masih cukup bagus, dan juga kita lihat kinerjanya, BRIS masih terus mengalami pertumbuhan. Dan ketika kita melihat dari valuasi, memang ini yang jadi kendala. Untuk Anda yang baru mau masuk sekarang ini ya, tentu Anda harus betul-betul melakukan analisa yang mendalam untuk Anda menemukan keyakinan, Anda mengukur kira-kira targetnya BRIS ini akan sampai di harga berapa, dengan resikonya juga jika BRIS koreksi akan seperti apa. Karena untuk BRIS ini di harga sekarang ini ya, sekalipun prospeknya cukup bagus, namun secara valuasi sudah ada di angka yang cukup mahal. Artinya gini ya teman-teman, kalau sudah valuasinya sudah di angka mahal, bukan berarti dia tidak bisa naik lagi, masih bisa. Tetapi pertama ya, ini yang perlu dipertimbangkan. Pertama, bahwa kenaikannya itu biasanya sudah tidak terlalu besar ya, kenaikannya tidak terlalu besar lagi, walaupun memang dia masih naik tapi tidak terlalu besar lagi. Jika kinerjanya ya paling tidak ya tumbuh, tetapi tumbuh sudah tidak setinggi pertumbuhan tahun sebelumnya. Nah, ini dia bisa naik tinggi kalau kinerjanya tiba-tiba misalnya dalam 1 tahun dia naik 30%, dalam 1 tahun kemudian lagi dia naik 30%, 40%. Nah, ini dia bisa naik tinggi. Tetapi kalau dia per tahunnya mungkin nanti cuma tumbuh sekitar 5%, 10%, atau bahkan mungkin lebih stagnan, nah kemungkinan dia naik, tetapi naik dia tidak akan terlalu besar lagi. Atau mungkin ada hal-hal lain lah yang bisa mendongkrak harga sahamnya, tetapi justru semakin dia naik sedangkan kinerjanya
tidak mengimbangi, artinya tidak terlalu tinggi kenaikannya, tumbuh ya, saya yakin masih akan tumbuh untuk BRIS secara kinerjanya. Laba bersihnya ini masih akan tetap tumbuh di Q4 dan 2025 nanti. Saya yakin dia masih akan tetap tumbuh, hanya kan tentu besarannya seperti apa itu yang perlu kita perhitungkan juga. Nah, kalaupun nanti di harganya naik tinggi, justru itu akan lebih besar lagi resikonya untuk BRIS ini kemudian koreksi. Itu pertama kita perhatikan ya teman-teman dari valuasi. Dan yang kedua kan dengan melihat bahwa untuk valuasi sudah mahal, sebenarnya bisa saja sih kita mulai melihat lagi, melirik lagi untuk wait and see dulu ya. Kita menunggu kalau BRIS masih bisa dapat harga yang lebih murah lagi. Yang penting Anda perhitungkanlah resikonya dengan segala kemungkinannya. Jangan sampai membeli sekarang ini kemudian BRIS koreksi dan akhirnya Anda kecewa dengan pilihan Anda. Tidak seperti itu ya. Artinya kalaupun Anda beli sekarang ini, Anda sudah tahu valuasinya sudah cukup mahal, berarti Anda siap dengan resikonya ke depan. Tapi sekali lagi, tidak menutup kemungkinan untuk BRIS ini masih akan tetap naik harganya. Oke, jadi intinya semua kembali kepada analisa Anda dan kembali kepada keputusan Anda. Tidak ada rekomendasi beli jual saham untuk video ini. Tetap semangat berinvestasi. Salam IHSG Investor harus selalu gembira.